Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas metode alternatif untuk memodelkan beam elemen. Nah, banyak yang mengalami kesulitan ketika pipanya itu mengarah pada sumbu Z, gitu ya. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan, ada sedikit kelemahan dalam algoritma kalkulik ketika dia menghitung arah normal dari elemen beam elemennya. Nah, kita akan demonstrasikan bagaimana kita mengatasi permasalahan ini. Oke. Nah, di sini kita akan buka sebuah model pipa yang sudah dibuat, gitu ya. Oke, kita buka pipe beam. Ya, kita masuk ke modul geometri. Oke, kemudian kita show partitionnya. Oke, kita zoom in. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah isometrik pipa yang sudah digambar lengkap dengan elbow-nya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa elemen, ada beberapa bagian yang masih mengarah ke sumbu Z seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, jadi caranya adalah kita akan membuat grouping elemen yang mengarah ke sumbu Z dan elemen yang tidak mengarah ke sumbu Z, begitu ya. Jadi selain nanti ada grouping node gitu ya, atau titik nodal di kedua ujung untuk tumpuan atau support, kita juga akan membuat grouping elemen dan kita akan bagi dua, yaitu elemen yang mengarah ke sumbu Z dan elemen yang mengarah ke sumbu yang lain, begitu. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan buat new entity group, ya, kita create group. Ya, lalu kemudian ini kita tulis misalkan L elemen L Z dir gitu ya, misal seperti ini, elemen yang mengarah pada sumbu Z. Nah, kita pilih yang tipenya edge karena ini garis gitu ya. Lalu ini kita pilih ya, tekan shift lalu kita pilih lagi ini, kemudian kita klik add. Oke. Nah, dengan demikian elemen yang mengarah pada sumbu Z, di sini sudah kita grouping. Nah, bagaimana dengan elbow-nya? Jadi karena elbow-nya nanti terbagi menjadi elemen, nah dia tidak sepenuhnya mengarah sumbu Z, gitu ya. Oke, pasti ini nanti elemennya masih miring, gitu ya. Oke, nah ini kemudian kita apply. Nah, kita juga harus membuat elemen yang tidak mengarah ke sumbu Z, gitu ya. Jadi misalkan ini yang horizontal kita pilih, ya, elbow-nya kita pilih, ya. Jadi seperti ini elemen yang tidak mengarah sumbu Z, ini kita namai gini L X Y dir seperti ini. Oke, ini kita add ya. Lalu kita harusnya apply saja ya, bukan apply and close. Oke. Ya, kita perlihatkan lagi partitionnya. Nah, sekarang kita membuat grouping titik nodal untuk supportnya. Jadi kita ini tulis upper support gitu ya. Upper support, kemudian kita klik. Oke. Ya, ini kita add. Ya, kita apply. Lalu kita buat nama lagi ini lower support. Ini kita add. Ya. Kita apply and close. Oke. Nah, dengan demikian groupingnya sudah selesai. Nah, kita bisa pindah ke modul mesh. Oke. Ya, nah dari sini mesh sebelumnya kita hapus dulu gitu ya. Kita delete ya. Oke, lalu kemudian kita klik partitionnya, kita create mesh. Oke, lalu di sini wire discretization. Oke, kita pakai setting sebelumnya local length 0,2. Kita pilih quadratic mesh, kita apply and close, kemudian kita compute ya.
kita dapatkan mesh dengan jumlah titik nodal 91. Oke. Nah, kemudian mesh ini kita ekspor gitu ya ke format UNV. Kita save sebagai ini bimpipe tugas.unv. Ya, namanya bisa apa saja, oke. Ya, oke, selesai. Lalu kemudian dari sini kita coba buka kalkuliknya ya. Kalkulik launcher-nya kita buka. Oke. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Kita new share version of screen. Ya. Oke. Jadi ini kemudian kita buka gitu ya, file UNV tadi ada di D pipebim, lalu pipebim tugas UNV, lalu kita convert gitu ya, sama langkahnya. Oke. Konversinya selesai, kita tutup ya. Lalu kemudian kita buka file kita bimpipe.inp, oke. Lalu kemudian kita edit. Ya. Nah, ini kemudian kita tulis bimpipe tugas out.inp hasil konversi tadi. Ya, hasil konversinya tadi adalah bimpipe tugas out.inp. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ada LZ-dir, LXY-dir gitu ya. Ini grouping elemen yang sumbu Z, ini yang elemen yang XY. Nah, di sini kita masih harus ubah dulu ini LZ-nya eal gitu ya. Lalu ini tipenya adalah B3R. Oke, lalu ini kita save. Nah, di bimpipe ini kita buat beam section ada 2. Oke. Beam section yang pertama ini adalah untuk elemen XY dir. Oke ya. Ya, gini. Kita definisikan diameter luar dan tebal. Lalu ini yang kedua, ini yang arah sumbu Z. Jadi ini adalah L Z dir gitu ya. Nah, kemudian ini sama tebalnya. Nah, kemudian di bawah entry diameter dan tebal, ini kita entrykan arah normalnya 0, min 1, 0. Jadi kalau kita lihat gambar ini, gitu ya, arah entry-nya, arah normalnya kita anggap ini nanti sumbu Y negatif gitu ya, karena dia ke arah sana gitu ya. Oke, 0, min 1, 0. Jadi untuk yang LZ dir yang mengarah sumbu Z, kita anggap seperti ini ya, apa namanya, arah normalnya ke sumbu Y negatif. Oke. Yang lain tetap sama, hanya ini saja perbedaannya. Oke, LZ-nya kita beam section-nya kita pisahkan antara yang mengarah ke sumbu XY dan mengarah ke sumbu Z. Oke. Nah, mengarah ke sumbu Z ini kita spesifikasi arah normalnya 0, min 1, 0. Oke, lalu kemudian ini kita save, oke ya. Bimpipe tugas out-nya juga sudah kita modifikasi, lalu kita kembali ke editor. Oke, nah dari sini kita coba bisa run di launcher. Oke. Ya, kalau kita lihat ini finish ya, tanpa ada error. Oke, ini kita close. Lalu kemudian kita buka di sini bimpipe FRD ya, kita bisa proses menggunakan ini dulu ya. Nanti bisa silakan di-convert ke ParaView juga bisa. Ini untuk supaya cepat, oke ya. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini hasilnya. Sebentar, orientation Y+. Sorry. Viewing. Ya. Jadi seperti ini ya. Oke, orientation nanti lagi. Ya, ya seperti ini. Ya. Oke, nah kita bisa tampilkan stresnya. Oke. Ya, ini worst principal stress-nya seperti ini. Jadi paling tinggi ada di daerah mana ini? Daerah sini ini. Oke. Ya, nah tadi jangan lupa di sini di pipe beam ini
supportnya ya 1313 per support. Ya, jadi seperti itu cara teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi ketika ada elemen yang mengarah ke sumbu Z, yaitu dengan membuat elemen grouping yang terpisah antara yang mengarah ke sumbu Z dan yang tidak mengarah ke sumbu Z. Oke, baik. Ini ya, oke. Selesai video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.